Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, wa hadha huwa alladhi yut'imu an-nasa ma yahtajuna ila ta'amihi. Golongan ketiga ini golongan yang memberi makan kepada manusia dengan apa yang yahtajuna ila ta'amih, mereka membutuhkan untuk memakannya. Wala yakulu huwa illal halal tayyib, dan dia sendiri yang membagi tidak mau makan kecuali al-halal tayyib, yang halal dan yang baik. Aina kitabak ya Aba Sa'ad? Hah? Nah, summa hadza, kemudian juga golongan ketiga ini yakfihi minal infaqi, akan mencukupi dia dalam berinfak aqalla mimma yahtaju ilaihil awwalu, lebih sedikit dari atau dibanding dengan apa yang dibutuhkan oleh golongan pertama. Golongan pertama tadi berinfak karena demi ambisi politiknya, sehingga dia berinfak dengan membabi buta. Fa innal ladzi ya'khudhu li nafsihi tut'imu fihi an-nufusa ma la tatma'u fil afifi tatma'u fihi an-nufusu. Fa innal ladzi ya'khudhu li nafsihi tatma'u fihi an-nufusu ma la tatma'u fil afifi. Karena yang diambil oleh golongan pertama ini, yang diambil untuk dirinya, ladzi ya'khudhu li nafsihi tatma'u fihi nufusu, adalah perkara yang orang-orang atau keumuman jiwa manusia menginginkannya, namun itu adalah sebagai sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang menjaga diri, al-afif, orang yang menjaga diri dari kehinaan.
wa yuslihu bihin nasa fi dinihim ma la yuslihuna bitsani. Namun akan bisa memperbaiki dengannya agama kaum muslimin yang hal ini tidak bisa dilakukan oleh kelompok kedua. Kelompok kedua tadi karena terlalu keras di dalam menahan diri dari membelanjakan harta negara, akhirnya ngerusak. Kelompok ketiga membelanjakan harta itu, harta negara itu, tetapi dalam batas yang memang dituntunkan oleh syariah, sehingga memperbaiki agamanya rakyat. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ats-tsani, kelompok kedua. Fa innal iffata ma'al qudrati tuqawwi hurmatad dini. Karena al-iffah, menjaga diri dari yang haram, ma'al qudrah, padahal bersamaan dengan itu dia mempunyai kekuasaan. Tuqawwi hurmatad din, itu akan menguatkan kemuliaan agama. Orang menjaga diri, ada orang menjaga diri dalam keadaan memang dia dhaif, lemah. Begitu dapat kesempatan, nah, ini bukan asli menjaga diri, karena nggak dapat kesempatan aja. Tapi ada pula orang yang menjaga diri dalam keadaan mampu dia untuk mengambil berapa yang dia mau sebagai penguasa, tapi tetap menjaga diri dari yang haram. Namanya al-iffah ma'al qudrah, menjaga diri dalam kondisi dia mampu untuk mengambil berapa saja. Ini yang akan menguatkan tuqawwiya hurmatad dini, akan lebih menguatkan kehormatan agama. Wa fi sahihaini an Abi Sufyan bin Harb, disebutkan dalam Bukhari Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abi Sufyan bin Harb, diriwayatkan dari Abu Sufyan bin Harb, anna Herakla, bahwasanya Heraklius Malikur Rum, raja Romawi, sa'alahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Heraklius, bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Heraklius masih musyrik, masih kafir. Sebab Abu Sufyan masih kafir. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Sufyan setelah dia masuk Islam. Kejadian ketika dia kafir. Katanya Heraklius,
tanya kepada Abu Sufyan, bimadza ya'murukum? Nabi itu memerintahkan kalian dengan apa? Qala, Abu Sufyan yang waktu itu kafir menceritakan kepada Heraklius, ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati. Dia memerintahkan kami untuk sholat dan untuk berkata jujur, berkata benar, dan dia memerintahkan kami untuk al-afaf, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, wassilah, dan dia memerintahkan kami untuk bersilaturahim. Kesimpulan daripada atau inti daripada agama Islam yang difahami oleh Abu Sufyan. Jadi al-iffah, al-afaf adalah termasuk prinsip agama, prinsip akhlak yang diajarkan oleh Islam. Wa fil athari, dan disebutkan di dalam athar riwayat dari sahabat, anna Allah auha ila Ibrahim al-Khalil alaihi salam, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, ya Ibrahim, atadri lima ittakhadtuka khalila, atadri lima ittakhadtuka khalila. Wahai Ibrahim, tahukah engkau lima, mengapa lima ittakhadtuka, mengapa aku menjadikan engkau sebagai khalil, kekasihku? Ibrahim menjawab, li'anni, masih penjelasan Allah, li'anni ra'aitul ata'a ahabba ilaika minal akhdhi. Allah menyatakan, aku menjadikan engkau sebagai khalil karena aku melihat engkau, hai Ibrahim, aku melihat engkau itu lebih senang memberi daripada mengambil. Ra'aitu al-ata'a ahabba ilaika, aku melihat bahwa memberi itu lebih engkau senangi minal akhdhi, daripada mengambil atau menerima. Ini adalah sifat iffah. Wa hadha alladhi dzakarnahu fir rizqi wal ata'i. Inilah yang kami sebutkan dalam pembahasan tentang ar-rizq wal ata' dan pemberian. Alladhi huwa as-sakha. Al-ata' di sini ialah as-sakha, kedermawanan. Wa badlil manafi', dan mengupayakan kemanfaatan. Nadhiruhu fis sabri wal ghadab, yang sebanding dengannya ialah
sabar dan marah. Alladzi huwa syaja'atu wa daf'il madar. Sabar itu adalah syaja'ah, keberanian, wa daf'il madar, ghadab, marah itu adalah dalam rangka daf'il madar, menolak madarat yang mengancam, sehingga orang mukmin itu punya kecemburuan, sehingga dia marah untuk menolak atau menghindarkan adanya madarat. Iya. Fa innan nasa thalathatu aqsamin. Dalam perkara marah ini manusia terbagi dalam 3 perkara. Qismun yaghdabuna linufusihim wa lirabbihim. Ada sebagian orang yang marah karena membela kehormatan diri mereka dan karena membela kehormatan agama Allah. Golongan kedua, wa qismun la yaghdabuna linufusihim wala lirabbihim. Golongan yang tidak marah, tidak untuk membela dirinya, tidak untuk membela Tuhannya, tidak punya marah. Wasalith, golongan ketiga, huwal wasat, dan ini yang tengah-tengah, ya, alladzi yaghdabu li rabbih la li nafsihi. Golongan yang marah karena membela Tuhannya dan tidak marah karena dirinya, karena pribadinya. yakni dalam hal pribadinya dia suka memaafkan, dia halim, suka menahan kemarahan, tetapi dalam perkara agama dia tidak tahan melihat pelecehan terhadap agamanya, dia marah. Kama fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan sebagaimana hal ini diceritakan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu walam ra'atan wala dabatan wala syai'an qat. Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya khadiman lahu, tidak pernah memukul pegawainya, walam ra'atan, tidak pernah memukul istrinya, wala dabatan, tidak pernah memukul dengan tangannya hewan tunggangannya, wala syai'an qat, dan tidak pernah memukul siapapun sama sekali dengan tangannya, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam jihad fi sabilillah. Wala naila minhu syai'un fantaqama li nafsihi qat. Nabi itu tidak pernah disakiti kemudian beliau fantaqama li nafsihi qat, sama sekali tidak pernah ketika disakiti kemudian membalas dendam demi dirinya, demi pribadinya. Illa antun tahaka hurumatullah, kecuali kalau dilanggar kehormatan agama Allah, baru beliau marah.
dan tidak rela. Fa idzan tuhikat hurumatullahi lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantaqimu lillahi. Dan kalau kehormatan agama Allah dilanggar, beliau tidak akan marah, tidak akan berbuat untuk kemarahannya sesuatu pun sehingga Allah sehingga beliau menunaikan pembalasan terhadap orang atau hukuman terhadap orang yang melanggar kehormatan Allah itu. Dia melakukan yang taqim, membalas itu lillah, karena Allah. Ini Nabi sifatnya. Terhadap kepentingan pribadinya beliau adalah orang yang suka memaafkan. Dan terhadap agama Allah beliau tidak akan bisa memaafkan. Pelecehan terhadap agama Allah beliau tidak pernah memaafkannya. Fa amma man yaghdabu li nafsihi la li rabbih. Adapun orang yang suka marah karena pribadinya disinggung dan tidak marah ketika agama Allah dilecehkan. Au ya'khudhu li nafsihi wa la yu'ti ghairahu. Atau orang yang suka membela kepentingan pribadinya dan tidak memberikan hak orang lain. Fahadzal qismur rabi', ini golongan keempat dari manusia, yaitu syarrul khalqi, sejelek-jelek makhluk. La yasluhu bihim dinun wala dunya, tidak akan menjadi baik dengan keberadaan orang ini, agama maupun dunia tidak jadi baik. Kama anna salihina arbabus siyasatil kamilati, sebagaimana kita melihat orang-orang saleh dari orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang sempurna. Arbabus siyasah al-kamilah, pemilik atau yang memegang kepemimpinan yang sempurna. Orang-orang saleh ini humul ladzina qamu bil wajibati, adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban kepemimpinan dia. Wa tarakul muharramat, dan mereka meninggalkan yang haram-haram. Wa humul ladzina yu'tuna ma yuslihud dina bi'ata'i, dan mereka ini adalah orang-orang yang memberi siapa saja yang bakal menjadi kebaikan bagi agama dengan memberi dia itu. Wala ya'khuduna illa ma ubiha lahum, dan mereka ini tidak mau mengambil harta negara kecuali yang dibolehkan bagi mereka. Wa yaghdabuna li rabbihim idzan tuhikat maharimuh, dan mereka akan marah demi Tuhan mereka apabila untuhikat maharimuh, dilanggar kehormatan agama Allah. Wa ya'funa an huquqihim, dan mereka ini cenderung memaafkan hak-hak pribadi mereka bila hak-hak pribadi mereka dilanggar. Wa hadhihi akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badlihi wa naf'ihi wa daf'ihi, dalam hal pemberian beliau dan dalam hal penolakan beliau,
wahia akmalul umur, dan inilah sesempurna-sempurna keadaan atau perkara. Wa kullama kana ilaiha aqrabu, maka setiap orang yang lebih dekat kepada bentuk akhlak yang dicontohkan oleh Nabi ini, kana afdalu, maka dia menjadi orang yang lebih utama. Falyajtahidul muslim fit taqarrubi ilaiha bijuhdih, maka hendaknya setiap muslim yajtahid, berupaya untuk mendekat kepada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi ini dengan kesungguh-sungguhannya. Wa yastaghfirullah ba'da dzalika min qusurihi atau taqsirihi, dan hendaknya setiap muslim memohon ampunan pada Allah setelah dia berupaya itu memohon ampunan pada Allah dari kusurihi, kekurangannya, atau taksirihi, atau ketidakmampuannya. Ba'da an ya'rifa kamala ma ba'atha Allah Ta'ala bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minad dini, setelah dia mengerti bagaimana sempurnanya apa yang Allah utus dengannya Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari agama ini. Fahadha fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, demikian inilah yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang empunya amanat. Wallahu a'lam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, faslun. Wa amma qauluhu ta'ala, selanjutnya setelah kita bahas tentang masalah pembagian, sistem pembagian harta yang disyariatkan dalam as-siyasah syar'iyyah, kita masuk pada bagaimana sistem hukum, pengadilan dan sebagainya. Wa amma qauluhu ta'ala wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaknya kalian menetapkan hukum dengan adil. Qala Syekh, fa innal hukma bainan nasi, maka sungguhnya menetapkan hukum di antara manusia itu yakunu fil hududi wal huquqi, itu terjadi di dalam perkara hudud, hukum-hukum had, dan perkara hukuk, menetapkan hak, batas-batas hak masing-masing warga negara. Allati laysat liqaumin muayyanina, yang dimana hak-hak itu bukanlah untuk kaum tertentu. Bal manfaatuha limutlaqil muslimin, bahkan kemanfaatannya ialah untuk segenap kaum muslimin, mutlaqil muslimin, segenap kaum muslimin, au naw'in minhum, atau yang sejenis dengan mereka. Wa kulluhum muhtajun ilaiha, dan semua mereka, semua manusia muslimin ataupun yang lainnya, muhtajun ilaiha, semua dalam posisi sangat memerlukannya. Wa tusamma hududullahi wa huququllahi, dan dinamakan di sini hududullah, hukum-hukum had,
yang ditetapkan oleh Allah dan huququllah, hak-hak Allah, ya, seperti mithlu haddi qutta'it tariq, hukum had terhadap begal, qutta'it tariq, begal, perampok yang menghadang orang di jalan dan menodong mereka. Ini qutta'it tariq. Wasurraq, surraq, para pencuri. Wazzunah, dan juga para penzina. Wa nahwihim, dan yang semisal mereka. Wa mithlul hukmi fil amwalis sultaniyah, juga seperti penetapan hukum dalam perkara harta pemerintah. Wal wuqufu wal wasaya allati laysat li muayyanin, dan juga wakaf-wakaf, harta-harta wakaf, wal wasaya, dan wasiat mayit yang harus ditunaikan, di mana wasiat itu mengarah kepada pemilikan harta yang laisat li muayyanin, yang bukan untuk pihak tertentu. Fahadhihi min ahammi umuril wilayat, maka hal ini adalah perkara yang paling penting dari perkara-perkara hukum dalam hal kekuasaan. Walihada qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, oleh karena inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, la budda lin nasi min imaratin, tidak boleh tidak manusia itu membutuhkan penguasa, membutuhkan pemerintah, barratan kanat au fajirah, apakah pemerintah yang baik ataukah pemerintah yang jelek, pokoknya manusia membutuhkan pemerintah. Faqila ya amiral mu'minin hadhil barrah qad arafnaha fama balul fajirah. Wahai amir, ada yang tanya, wahai amiral mu'minin, kalau pemerintah yang baik, memang kami sudah tahu kita membutuhkan pemerintah yang baik. Lalu bagaimana kok bisa kita membutuhkan pemerintah yang jelek? Yani dalam artian sesungguhnya kebutuhan kepada pemerintah. Kalaupun jelek tetap masih dibutuhkan pemerintah itu. Nah, maksudnya begitu. Nah, sekarang masa sudah jelek pemerintahnya masih kita butuhkan? Dari sisi mana kita masih membutuhkan pemerintah itu kalau sudah jelek? Gitu pertanyaannya. Nah, sedangkan pernyataan Sayyidina Ali tadi apa? Kita ini membutuhkan pemerintah. Apakah pemerintah yang baik atau bahkan pemerintah yang jelek sekalipun kita tetap membutuhkan meskipun sudah jelek. Nah, ini dipertanyakan. Faqala, dibutuhkan pemerintah itu meskipun jelek, tetap dibutuhkan dalam apa? Yuqamu bihal hudud, yaitu untuk pemerintah itu menegakkan hukum-hukum. Wa ta'man bihas subul, dan untuk menjamin keamanan rakyat di jalan-jalan. Meskipun jelek pemerintahnya, korup, zalim,
Tapi dengan adanya pemerintah bisa memberikan jaminan keamanan. Wa yujahid bihal adu, dan juga pemerintah itu dibutuhkan dalam rangka untuk memerangi musuh. Wa yuqsim bihal fai', dan juga pemerintah itu dibutuhkan ialah dalam rangka untuk membagi fai', membagi harta. Nah, kalau tidak ada pemerintahan, mana mungkin semua ini bisa terlaksana? Ya, jalan-jalan tidak aman, bahkan orang tidak merasa aman tinggal di rumahnya. Tetangganya mungkin suatu saat tiba-tiba nyerang dia, membunuh dia. Mau jalan di jalan umum tidak merasa aman, mau ke pasar tidak merasa aman. Ketika tidak ada pemerintahan. Wahakala. Wa hadzal qismu yajibu 'ala al-wulati al-bahthu anhu. Bagian ini yang wajib dilakukan oleh penguasa untuk mencari keterangan tentangnya. Wa iqamatuhu min ghairi da'wa ahadin bihi, dan wajib untuk menegakkan hukum itu dengan tidak semata-mata karena pengakuan seseorang tentangnya. Wa kadzalika tuqamu syahada fihi min ghairi da'wa ahadin bihi. Demikian pula dilakukan didirikan persaksian dalam pengadilan dengan tidak hanya mencukupkan sama pengakuan seseorang. Wa in kana al-fuqaha'u qad ikhtalafu fi qat'i yadis sariq, meskipun para fuqaha juga berselisih pendapat tentang bagaimana hukum memotong tangan pencuri. Hal yaftaqiru ila mutalabatil masruq bimalih, apakah menegakkan hukum memotong tangan pencuri itu membutuhkan, yaftaqir membutuhkan apa? Mutalabah al-masruq, tuntutan pihak yang dicuri hartanya. Membutuhkan tuntutan pihak yang dicuri hartanya atau tidak. Ikhtilaf ala qaulaini fi madhhabi Ahmad wa ghairi. Ada dua pendapat dalam madhab Imam Ahmad dan lainnya. Lakinnahum muttafiqun, akan tetapi semua fuqaha sepakat ala annahu la yahtaj ila mutalabatil masruq bil had, bahwa memotong tangan pencuri itu tidak membutuhkan tuntutan pihak yang dicuri, tuntutan untuk menegakkan hukum had. Wa qad ishtarata ba'dhum al-mutalabah bil mal. Dan sebagian para ulama meletakkan syarat adanya tuntutan untuk mengembalikan hartanya, li'alla yakuna lis-sariqi fihi syubhah, dengan tuntutan harta yang dicuri, pihak yang dicuri itu membuktikan bahwa hartanya itu dicuri, itu agar jangan sampai bagi as-sariq fihi syubhah, bagi si pencuri adanya ketersamaran dalam perkara tersebut. Wa hadzal qismu yajibu iqamatuhu 'ala asy-syarif wal wadhi' wad dha'if. Bagian ini, hukum ini, hukum had dan sebagainya ini wajib untuk ditegakkan
terhadap siapa saja yang melanggar hukum ini. Baik dia syarif, yang mulia karena umpamanya anaknya presiden atau anaknya raja. Kalau dia melanggar hukum ini ya harus dihukum. Wal wadhi, orang rendahan ataukah budak yang mencurinya atau yang berzina, ya tetap kalau dia melanggar harus dilaksanakan hukum ini. Wad dhaif, orang lemah juga harus dilaksanakan. Wala yahillu ta'tiluh, dan tidak boleh untuk melumpuhkan hukum ini. La bi syafa'atin, tidak boleh melumpuhkannya, menggugurkannya hanya karena syafa'ah, pembelaan seseorang membela di hadapan hakim atau raja, membela orang yang melanggar itu di hadapan hakim, sehingga karena hakim ini merasa atasannya sudah membela si tertuduh, akhirnya dibebaskan atau digugurkan hukum terhadap si orang yang divonis itu. Tidak boleh dengan alasan apapun. Wala bihadiyatin, tidak boleh pula untuk menggugurkan hukum ini karena hadiah dari si tertuduh. Wala bighairihima, dan tidak pula karena alasan-alasan yang selain keduanya. Wala tahillu syafa'ah fihi, dan tidak boleh adanya pembelaan dalam hal perkara ini. Artinya tidak boleh pembelaan untuk menggugurkan hukum. Pembelaan itu boleh dalam rangka supaya si tertuduh tidak dizalimi, untuk mengawasi proses hukum supaya tertuduh ini tidak dizalimi. Hanya untuk itu. Ya. Tetapi untuk menggugurkan hukum, membatalkan hukum, ini tidak boleh. Pembelaan yang tidak boleh dilakukan. Wa man 'attalahu lidzalika, dan barang siapa yang menggugurkan hukum karena itu, wa huwa qadirun 'ala iqamatihi, padahal dia mampu untuk menegakkan hukum tersebut, fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajmain, maka atasnya kutukan Allah, kutukan para malaikat, kutukan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima daripadanya sesuatu pun yang akan memalingkan dia dari azab Allah, wala adla, dan Allah tidak akan menerima daripadanya kompensasi untuk menyelamatkan dia dari azab itu. Wa huwa mimman ishtara bi ayatillahi thamanan qalila, dan dia berarti termasuk golongan orang yang membeli agama Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tahu kamu thamanan qalila dalam ayat-ayat Quran itu? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka menjual agama Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Thamanan qalila, harga yang murah itu kata Ibnu Abbas, ad-dunya wa ma fiha, seluruh dunia dan isinya itu harga yang murah. Seandainya orang disuap dengan dunia dan seisinya untuk menggugurkan hukum Allah, itu berarti menjual agama Allah dengan harga yang murah. Ya. Nah, warawa Abu Dawud fi sunanihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, man halat sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah, barang siapa yang halat syafaatnya menghadang maksudnya, duna haddin min hududillah, berhadapan
antara dia dengan haddin min hududillah, satu hukum dari hukum-hukum Allah, dia syafaatnya menjadi sebab untuk dihalanginya pelaksanaan haddin min hududillah, hukum had dari hukum had-had yang ditetapkan oleh Allah. Maka siapa yang pembelaannya menyebabkan digugurkannya hukum Allah, faqad dadallaha fi amrihi, maka berarti dia berlawanan dengan Allah dalam hal perintahnya. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lam, dan barang siapa yang khasama, bertikai, melakukan tuntutan atau melakukan permusuhan, padahal fi batilin, dalam perkara yang batil, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu ini adalah dalam perkara yang batil, bukan haknya, atau di dalam perkara yang melanggar hukum Allah, dia bermusuhan. Lam yazal fi sukhtillah hatta yanzi'ah, terus menerus dia dalam kemurkaan Allah, sukhtillah dalam kemurkaan Allah, hatta yanzi'ah, sampai dia mencabut diri dari permusuhan itu. Wa man qala fi muslimin dainun ma laisa fihi, dan barang siapa yang mengaku tentang seorang muslim bahwa si fulan punya utang sama saya, ma laisa fihi, padahal tidak benar pengakuannya itu. Si muslim ini nggak punya utang kepada dia, tapi dia ngaku dia punya utang sama saya. Hubisa fi radghatil khubali hatta yakhruja mimma qala, maka dia akan ditawan fi radghatil khubali, satu tempat yang jelek di neraka jahanam, hatta yakhruja mimma qala, sehingga dia keluar dari apa yang dia ucapkan, sehingga dia melepaskan diri atau membatalkan tuntutan apa yang dia tuntut. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, wa ma radghatul khubal, apa itu radghatul khubal? Qala isaratu ahlin nar. Rasulullah menjawab, radghatul khubal yaitu isarah ahlun nar, peresan, yakni ahlun nar itu diperes, terus mengeluarkan kotoran-kotoran yang jelek, itu diberikan kepada orang yang ngaku-ngaku saudaranya punya utang padahal tidak punya utang. Fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hukama wasyuhada wal khusama wa haula'i arkanul hukum. Maka di sini Nabi menyebutkan apa? Al-hukama. Al-hukama yaitu para hakim. Ya. Wal khusama, dan para yang berperkara, orang-orang yang berperkara, membuat tuntutan kepada hakim. Wasyuhada, saksi-saksi dalam pengadilan. Semua itu tiga golongan ini, al-hukama, asyuhada, al-khusama. Apa al-khusama tadi? Orang yang mengajukan tuntutan. Semua ini wahaulai arkanul hukum. Ketiganya ini adalah rukun-rukun hukum. Untuk tegaknya hukum. Kalau para hakimnya jelek, para saksinya palsu, pendusta,
Kemudian yang mengajukan tuntutan hukum juga orang-orang yang suka main-main dengan hukum, penuh dengan khianat dan dusta. Na'udzubillah. Jadilah jelek hukum itu. Kalau para hakimnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para saksinya orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang berperkara adalah orang-orang yang jujur, maka hukum akan menjadi baik. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, anna Quraisyan, bahwa orang Quraisy, ahammahum sya'nal makhzumiyah allati saraqat. Mereka merasa penting tentang perkara Makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, ketangkep mencuri. Seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku yang paling tinggi kedudukannya, ya, sederajat dengan Bani Hashim, Bani Umayyah. Ini Bani Makhzum ini seperti Umar bin Khattab itu Bani Makhzum. Faqalu, maka orang-orang Quraisy merasa, waduh, ini bakal menjadi aib besar. Masa wanita dari suku kita ketangkep mencuri? Ya, apa kalau dihukum di depan umum, satu keaiban bagi seluruh suku. Maka mereka bilang, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira siapa yang bisa yukallimu fiha Rasulullah, bisa bicara sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi dispensasi kepada Bani Makhzum, jangan dihukum potong tangan, kalau bisa ya dihukum denda, kita bayar denda berapapun diminta. Faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid. Mereka bilang tidak ada yang berani ngomong kepada Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid. Yajtari', berani, alaihi, atas perkara ini tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Faqala ya Usamah, maka Usamah, maka ketika Usamah ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajukan keberatan Quraisy atas hukum potong tangan terhadap wanita Makhzumiyah ini, apa Rasulullah katakan? Ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah pantas engkau melakukan pembelaan untuk menggugurkan salah satu hukum had dari hukum-hukum Allah? Innama halaka Banu Israel, hanyalah yang membuat binasa Bani Israel itu, annahum kanu, bahwa mereka itu idza sariqa fihimus syarif tarakuhu, kalau salah seorang dari mereka itu mencuri, salah seorang dari orang-orang mulia mereka itu, putra raja atau suku-suku mulia itu mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan hukum, tidak melaksanakan hukum terhadap mereka. Wa idza sariqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had, dan apabila orang lemah dari mereka itu mencuri, maka mereka pun menegakkan hukum had kepadanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya,
"Lau anna Fatimah bintu Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Begitu. Fa fi hadhihi al-qissah ibratun. Di dalam kisah ini ada pelajaran. Fa inna asyrafa baitin kana fi Quraisy batnani. Karena sesungguhnya asyrafa baitin, rumah yang paling mulia di kalangan Quraisy, batnani, ada dua keluarga. Dalam kalangan orang Arab, batn itu keluarga disebut batn, wa hadza batn atau fakhidh. Fakhidh itu paha. Ini adalah batnu hadza wa hadza fakhidh hadza dzaka. Maksudnya yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah. Di kalangan Quraisy yang paling mulia ada dua keluarga, dua rumah, yaitu Banu Makhzum wa Banu Abdi Manaf, yaitu dari Makhzum dan Abdu Manaf. Abdu Manaf ini yang melahirkan antara lain Bani Hashim, kakeknya Rasulullah. Abdu Manaf ini. Falamma wajaba ala hadhihi al-qat'a bisarqatiha, maka ketika diwajibkan terhadap wanita ini untuk dipotong tangannya karena dia mencuri, allati hiya juhudul ariyah, yang itu berarti penentangan yang terang-terangan, ariyah terang-terangan, ala qauli ba'dil ulama, menurut pendapat sebagian ulama, au sariqatun ukhra ghairuha ala qauli akharin, atau adanya pencurian yang lainnya. Apa ini? Sariqah ukhra ghairuha, atau adanya orang lain yang atau adanya pencurian terhadap harta orang lain, menurut pendapat yang lainnya. Wa kanat min akbaril qabail, dan Bani Makhzum adalah sebesar-besar kabilah. Wa asyrafil buyut, dan semulia-mulia rumah. Wa syafa'a fiha hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajukan syafaat pembelaan di dalam hal perempuan ini. Siapa yang mengajukan pembelaan? Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah. Ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun marah. Fa ankara alaihi dukhuluhu fi ma harramahullah, maka Rasulullah mengingkari atas Usamah, masuknya Usamah dalam perkara yang Allah haramkan. Yaitu apa yang diharamkan? Wa huwa syafa'ah fil hudud, melakukan pembelaan untuk menggugurkan hukum had. Tsumma darabal mathala, kemudian Rasulullah memberikan permisalan, bisayyidati nisa'il alamin, dengan wanita, junjungan wanita seluruh alam, yaitu waqad bara'aha Allah min dzalik, dan Allah telah selamatkan Fatimah dari permisalan ini. Yaitu beliau menyatakan, faqala law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong
tangannya. Hah? Nah, begitu. Ini adalah ketentuan hukum dalam hal syafa'ah, pembelaan. Bahwa syafa'ah itu, pembelaan itu tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk menggugurkan hukum di dalam perkara pengadilan Islam. Syafaat, pembelaan itu dilakukan adalah dalam rangka menyelamatkan proses pengadilan tertuduh itu dari kezaliman. Itu saja. Taib ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.